Ya udahlah biar dia bubuk lah. Ya udahlah, ya wis sayang bubuk ya. Kamu udah ngerasa udah gede belum sih? Mungkin kayaknya 40%. Pemirsa Silet, media sosial kembali berhias kisah miris. Sederet balita bernasib malang mulai dari ditelantarkan hingga tewas, dijual hingga tega dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Dan inilah heboh, perempuan Indonesia magang di Jepang ditangkap karena telantarkan bayi hingga meninggal. Juga viral, polisi ungkap praktik penjualan bayi di Tambora. 3 jadi tersangka, salah satunya Pak Sutri, hingga sederet kisah inspiratif para artis yang sayang dengan anak angkatnya. Heboh, perempuan Indonesia yang tengah magang di Jepang ditangkap karena telantarkan bayi hingga meninggal. Ramai di sosial media, seorang wanita warga negara Indonesia berinisial JP ditangkap kepolisian Onomichi, Prefektur Hiroshima, Jepang belum lama ini. JP ditangkap polisi lantaran diduga menelantarkan bayi yang baru saja dilahirkannya sehingga bayi tersebut meregang nyawa. Jenazah bayi yang masih lengkap dengan tali pusarnya itu ditemukan tak bernyawa pada Senin 25 Februari 2024 di asrama perusahaan di Nakasocho, Inoshima, kota Onomichi, Jepang. JP sendiri adalah wanita negara Indonesia yang merupakan anak magang di perusahaan tersebut. Kasus ini terbongkar setelah seorang karyawan perusahaan memberitahu polisi setempat terkait penemuan mayat bayi di salah satu kamar asrama perusahaan. Kepada polisi, JP mengakui bahwa jasad bayi itu benar adalah anaknya yang dilahirkannya pada 23 Februari 2024. Berita-berita seperti ini sangat disayangkan. Apapun yang kalian lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Pasti suatu perbuatan pasti akan mendatangkan sebab akibat. Tanggung jawab sangat besar untuk membuang sebuah nyawa yang tidak berdosa sehingga itu menyebabkan kehilangan. Kalau sedih pastinya tidak ada seorang ibu yang ingin ya mendengar cerita seperti ini. Jadi kalau ada orang yang melakukan ini sudah masuk dalam tahap kriminalitas. Polisi ungkap praktik penjualan bayi di Tambora, 3 jadi tersangka, salah satunya Pak Sutri. Jajaran Polsek Metro Tambora membongkar praktik trafficking alias perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum mereka. Kasus perdagangan bayi ini terungkap berdasarkan laporan salah satu orang tua korban. Mirisnya, pelaku diantaranya pasangan Pak Sutri, EM dan AN, melakukan aksinya dengan berpura-pura bergabung dalam sebuah grup adopsi anak di sosial media. Dalam penggerebekan yang dilakukan polisi di kediaman orang tua EM di Bandung, polisi menemukan 4 bayi lainnya yang juga akan dijual tersangka. Menurut keterangan polisi, EM melakukan aksi kejahatannya dengan modus mengincar para ibu hamil yang kondisi ekonominya kurang agar bisa merayu mereka untuk menjual bayinya kepada tersangka. Kasus ini terbongkar setelah T, salah satu ibu dari bayi tersebut, melapor kepada polisi lantaran EM melarikan bayinya serta tidak melunasi janjinya untuk membayar uang sisa persalinan dan adopsi bayinya sebesar 2,5 juta rupiah. Polisi kemudian menangkap T dan EM dengan pasal TPPO atau tindak pidana perdagangan orang serta AN, suami siri EM sebagai penadah bayi. Ketiganya dijerat pasal perlindungan anak dan juga TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
ibu korban melaporkan kepada petugas layanan SPK Polsek Tambora bahwa anaknya yang baru dilahirkan oleh ibu T itu diculik oleh seseorang, dalam hal ini oleh terlapor. Kemudian didapatlah informasi tentang keberadaan si terlapor ada di sebuah kabupaten di Jawa Barat, di Karawang tepatnya. Namun saat tiba di rumah terlapor, anggota tidak mendapatkan bayi yang dilaporkan oleh pelapor, namun di sana hanya ada Ibu EM sebagai terlapor dan suami sirinya yaitu saudara AN. Jadi kalau Ibu T yang bersangkutan menyampaikan bahwa ketidakmampuan Ibu T ini untuk merawat bayinya, dalam arti secara ekonomi Ibu T ini tidak mampu untuk bisa merawat bayinya ini. Jadi oleh karena itu yang bersangkutan memindah alihkan hak asuh anaknya ini kepada orang lain. Ini kalau bayinya Ibu T ini adalah bayi keempat yang dibeli oleh Ibu EM. Jadi tersangka terlapor si Ibu EM ini ada 5 bayi yang sudah dibeli. Ya sangat kasihan pastinya. Aku benar-benar kalau kayak begitu aku sangat sedih sama anak yang nggak berdosa, yang akhirnya menjadi korban. Ibu buang bayi di kawasan perumahan Samarinda Hills. Polisi sebut karena malu hamil di luar nikah. Warga perumahan Samarinda Hills, Samarinda, Kalimantan Timur dikejutkan dengan penemuan bayi perempuan di komplek perumahan mereka. Bayi yang baru dilahirkan tersebut ditemukan teronggok di bawah pohon pisang oleh seorang warga perumahan di sebuah lahan kosong. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Samarinda Seberang, akhirnya terungkap jika bayi tersebut dibuang oleh ibu kandungnya sendiri yang berinisial NR 18 tahun yang tinggal tidak jauh dari TKP. Kepada polisi, NR berdalih tega membuang darah dagingnya sendiri lantaran malu melahirkan bayi hasil hubungan di luar nikah dengan pacarnya. Bayinya yang kami terima pada pukul 11 di ruangan IGD sudah ditangani oleh bidan dan perawat Bonek dan dalam kondisi baik, tapi memang memerlukan perawatan inap dan sudah juga berkoordinasi dengan BP2PA dan bayi sudah dalam perlindungan di rumah sakit dan dirawat secara intensif. Berhasil kita amankan seorang wanita yang diduga telah membuang bayi tersebut dengan inisial NR. Ini warga umur 18 tahun, warga perumahan Samarinda Hill Blok E. Agak syok sih sebenarnya ya dengar berita belakangan ini tuh agak aduh, aku tuh sama anak kecil tuh Masya Allah ya gitu kan, maksudnya ya mereka anak kecil nggak punya dosa apa-apa, nggak tahu apa-apa, kok bisa-bisanya gitu loh. Balik lagi kita nggak bisa mengatur keadaan, mengatur orang lain, jadi memang semuanya balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya punya anak-anak kecil berarti gimana caranya kita menjaga anak-anak kita dengan betul gitu kan. Neglected itu adalah sebuah sikap penelantaran ya. Jadi menelantarkan itu artinya mengabaikan. Neglected itu pilihan sadar. Jadi tidak ada penelantaran yang disebabkan oleh misalnya tidak sengaja atau tidak adanya waktu, tidak punya kesempatan gitu. Nggak ada. Itu memang secara sadar dipilih. Jadi kalau bagi saya neglected itu adalah kesalahan fatal dari orang tua.
Berbanding terbalik dengan sederet kisah balita bernasib malang yang ditelantarkan hingga tewas, dijual bahkan hingga tega dibuang oleh ibu kandungnya sendiri, jagat selebritis tanah air justru mencatat beberapa artis hingga public figure yang mengadopsi anak dan menyayangi anak-anak angkat mereka itu layaknya anak kandung. Berikut kisah-kisahnya. Dewi Persik. Tahun 2007, kabar mengejutkan datang dari Dewi Persik yang tiba-tiba memutuskan untuk mengadopsi Felix Gabriel, anak dari kerabatnya saat sang bayi baru berusia 2 minggu. Meski merupakan anak adopsi, nyatanya DP sangat menyayangi dan bertanggung jawab penuh atas pendidikan dan juga tumbuh kembang sang buah hati. Kebanggaan DP kian membuncah saat Gabriel terpilih menjadi salah satu murid yang ikut pertukaran pelajar di Kanada selama 5 pekan pada Juli 2023 lalu. Tidak hanya itu, di sela-sela kesibukan keartisannya, DP juga kerap meluangkan waktu berbagi kebersamaan dengan sang buah hati, misalnya dengan memasak bersama di rumah, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Mami datang nih, coba dong, dikit aja. Habis minum obat dianya. Ya, alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah. Aku anggap ini adalah titipan dari Allah. Aku dikasih kepercayaan untuk merawat bayi ini, dimana saat ini adalah anak aku tercinta dan udah pengganti segala-galanya, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Buka dikit aja, dikit dong, Dek, lihat kamera Mami. Melek, Dek. Ya udahlah, biar dia bubuk lah. Ya udahlah, ya wis sayang bubuk ya. Kamu udah ngerasa udah gede belum sih? Mungkin kayaknya 40%. 40% udah merasa gede? Gak tahu juga. Masa? Cita-cita kamu apa sih, Nak? Insya Allah jadi polisi. Insya Allah mau jadi polisi. Ya Allah, aku ngelihat dia udah makin besar, makin dewasa. Dulunya masih bayi, masih merah. Sekarang anak mama udah gede gitu ya, ikut bangga lah sebagai orang tua. Satu, yang kedua terharu banget anakku belajar ya di sini makin pinter. Yang pastinya kan aku kan juga pengen bisa dibilang kayak ke luar negeri bareng mama lagi gitu kan. Apalagi kan ini yang paling jauh gitu. Iya, paling jauh dan sendiri kamu ya, Nak. Gitu, makanya agak sedih gitu. Monica Soraya. Sosok public figure dan juga Crazy Rich Jakarta, Monica Soraya sempat viral lantaran mengadopsi 13 bayi yang berasal dari para orang tua yang tidak mampu. Padahal dari pernikahannya dengan sang suami Haryanto Duryat yang berprofesi sebagai pengusaha, Monica sudah dikaruniai 4 orang anak yang telah beranjak besar. Belasan anak angkat itu diasuh dan dibaluri cinta sepenuh hati oleh Monica bersama suami dan keempat anaknya. Bayi-bayi itu bahkan masing-masing ditangani oleh satu orang babysitter di rumah mewah Monica dan keluarga yang bernilai 200 miliar rupiah. Dan inilah keseruan saat Monica dan keluarga menggelar acara Tedak Sinten atau turun tanah untuk 3 dari 13 bayi Monica's Angels. Masing-masing bernama Baby Bianca, Baby Tristan, dan Baby Scarlett. Halo pemirsa Silet, hari ini bertepatan dengan acara Tedak Sinten. Jadi kalau di Jawa itu kalau sudah usia 7 bulan itu biasanya anak akan nginjakan kakinya pertama kali ke tanah. Gitu. Jadi karena suami saya ini 100% Jawa, Jawa total Mbak. Jadi anak-anaknya semuanya juga dari anak saya yang pertama sampai dengan keempat, ini yang kelima. 67, jadi nomor urut 5, 67 nih yang hari ini pas kebetulan. Jadi dari yang pertama tuh juga semua melakukan tradisi seperti ini. Vena Melinda.
Pada tahun 2016 silam, Vena Melinda yang telah memiliki 2 orang anak, kakak beradik Verrell Bramasta dan Atala Naufal, memutuskan untuk mengadopsi Fania Atabina, bayi cantik yang tega dibuang ibu kandungnya di toilet sebuah masjid. Tumbuh dalam pengasuhan penuh perhatian dan cinta dari mama serta kedua kakak barunya, Fania tumbuh besar dengan sehat serta menjelma menjadi anak yang cantik dan pintar. Tidak hanya itu, Fania juga sangat berbakat dalam bidang balet dan kerap mengikuti perjalanan panjang mendapatkan Fania Atabina dari tingkat dinas sosial sampai sekarang akhirnya di pengadilan. Ya, alhamdulillah memang Fania tuh multi talented ya. Jadi dia lesnya tuh bukan hanya balet, ada gimnastik, ada ikro di rumah, piano, ada kumon, ada les vokal. Jadi seminggu tuh hampir setiap hari dia les. Bahagia aja ngeliat dari yang kecil gitu sampai sekarang tuh udah bakatnya banyak gitu. Jadi ya aku seneng sih kalau nganterin Fania kayak gini.